Saya akan mendemonstrasikan aplikasi pemesanan tiket kereta api sederhana berbasis Java GUI untuk tugas UAS mata kuliah Alpro. Untuk pengisian formulir, dimulai dari mengisi data kereta api terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan. Pada pilihan tujuan, ini menggunakan combo box yang dapat memuat beberapa pilihan destinasi tujuan. Kemudian untuk jenis kursi, menggunakan radio button yang dibungkus oleh button group sehingga hanya dapat memilih salah satu antara ekonomi atau bisnis. Untuk harga sendiri akan terisi otomatis ketika user menekan kursi pilihannya pada menu jenis kursi. Selanjutnya untuk nama penumpang menggunakan text field, begitu juga untuk jumlah tiket yang dipesan. Masuk ke menu pemilihan tanggal dan perjalanan. Pada menu pemilihan tanggal menggunakan library jar yaitu G-Calendar, dan untuk menu pemilihan jam menggunakan combo box yang dapat memuat beberapa pilihan. Untuk menu total bayar akan muncul secara otomatis setelah user menginput jumlah tiket yang akan dibeli. Pada menu uang bayar, jika user menginput nominalnya kurang dari yang harus dia bayar, maka akan muncul pemberitahuan. Jadi, harus bayar pas atau lebih. Dan tampilan terakhir yaitu kembalian. Ini akan terisi secara otomatis ketika user sudah menginput uang bayar yang sesuai. Lalu, setelah mengisi semuanya, user menekan button check yang dimana semua data yang telah diisi akan masuk ke dalam tabel. Dan jika ada data yang kosong, maka akan muncul pemberitahuan. Untuk button pesan lagi digunakan untuk mereset semua data yang telah diinput user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kodenya, yaitu tentang pemesanan tiket kereta api. Yang pertama, kita membuat variabel yang bisa diakses secara bebas, yaitu membuat variabel mulai dari INT bisnis, ekonomi, harga beli, total, bayar, dan kembali. Ini akan digunakan di poin selanjutnya. Kemudian masuk ke tujuan. Tujuan ini saya menggunakan combo box yang memuat beberapa pilihan ini. Nah, untuk kode dari tujuan sendiri yaitu kita memakai percabangan. Jadi jika dipilih salah satu maka itu akan terpilih. Misal memilih Malang, jadi yang Malang yang akan kepilih. Dan nilainya juga tergantung dari apa yang dipilih oleh pengguna, jadi dapat berubah-ubah. Kemudian kembali lagi masuk menu jenisnya ada dua, yaitu ekonomi dan bisnis. Pertama yang ekonomi, kita lihat dulu. Nah, untuk radio button ekonomi yaitu kita memakai percabangan if juga if radio button is selected. Jadi ketika radio button ini dipilih, maka dia akan mengatur harga di nilai harga tiket dengan value ekonomi. Value ekonomi ini sesuai dengan yang tadi sebelumnya. Misal memilih Malang, jadinya akan muncul di menu ekonomi. Nah, ini misal memilih ekonomi, maka yang muncul akan nilai ini di dalam
di dalam harga tiket. Nah, harga tiket yang ini bisnis juga seperti itu. Bisnis juga seperti itu, sama. Itu ketika pilih bisnis, maka yang muncul di harga tiket adalah bisnis. Nah, seperti ini ya, misalnya memilih bisnis Malang, jadi nanti akan muncul 50.000 ini. Kemudian harga, nah harga ini muncul ketika radio button ini diklik. Jadi setelah milih tujuan, kemudian pilih salah satu dari radio button ini, kemudian harganya otomatis akan muncul. Oh iya, radio button ini harus dibungkus dalam radio group agar ketika dipilih hanya bisa salah satu saja yang muncul. Nah, cara menambahkannya yaitu dengan ini. Nah, tambahkan radio group dulu yang ini, kemudian taruh di sini. Nah, nanti masukkan radio group ini ke sini, dan yang ini juga sama, jadi harus sama. Kemudian masuk ke menu jumlah tiket. Nah, untuk masuk menu jumlah tiket, yaitu ini digunakan untuk menyeting total bayar agar total bayarnya terhitung sendiri. Bisa dilihat seperti ini kodenya. Nah, variabel beli ini yang kita deklarasikan di awal tadi, harga juga, total juga. Nah, dari variabel ini akan ditotal dan masuk ke menu total bayar. Nah, total bayar yang ini, jadi akan masuk ke sini. Kemudian jam perjalanan. Nah, jam perjalanan ini saya menggunakan plugin tambahan, yaitu berupa jar J-Calendar. Ini J-Calendar, yaitu plugin tambahan. Tempatnya di sebelah sini. Saya buka menu project UAS, kemudian nah di sini di library sini untuk mengimpor J-Calendar tersebut agar bisa digunakan. Biasanya juga kalau tidak muncul ini salah setting untuk alamat padnya. Untuk setting J-Calendar ini juga sudah banyak tutorial di YouTube-nya, jadi bisa akses dari manapun. Kemudian untuk jam perjalanan, saya menggunakan combo box. Nah, seperti ini, mulai dari jam sekian sampai sekian. Lanjut ke total bayar. Sebentar. Ini dulu. Oke. Nah, jumlah tiket tadi ini ada ditambahkan key release juga. Nah, key release ini digunakan untuk ketika kita setelah mengisi itu, jadi otomatis akan muncul di situ di total bayar. Jadi di setting terlebih dahulu habis tadi mengisi jumlah tiket. Nah, jumlah tiket yang ini kemudian dia akan muncul secara otomatis akibat key release ini. Nah, bisa dilihat seperti ini kodenya. Kemudian lanjut ke total bayar. Nah, untuk total bayar tidak ada codingannya. Lanjut ke uang bayar. Untuk uang bayar sendiri codingannya seperti ini. Nah, hampir sama dengan codingan dari jumlah tiket yang tadi. Bedanya cuma ada di yang ini di tipe variabelnya, kemudian yang ini uang bayar, ini jumlah teks, dan yang jumlah tiket itu menggunakan kali, sedangkan uang bayar menggunakan tanda kurang. Kemudian untuk uang bayar itu akan disetting di kembalian. Jadi
dia akan otomatis masuk ke sini setelah dikurangi itu ya. Nah ini juga sebentar, juga harus membuat key listnya agar ketika selesai masukkan angka otomatis akan muncul di variabel kembalian. Kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya kembalian tidak ada yang perlu dikode. Nah kita ke menu cetak. Nah di menu cetak ini kita menggunakan banyak percabangan bersarang. Nah yang pertama yaitu baris ini digunakan untuk membuat tabel. Jadi nanti tujuan cetak ini memunculkan jika semua ini sudah diisi akan muncul di tabel ini, di tabel di bawah ini. Nah berikut adalah kode dari cetak. Jadi ketika ada yang belum diisi, misal kita lupa mengisi jam, nantinya akan muncul notifikasi yaitu dari ini J option pen show confirm dialog. Nah input tidak valid, lengkapi semua data yang ada. Jadi ketika ada data yang belum diisi maka dia akan memunculkan sebuah Windows dialog untuk menunjukkan bahwa harus dilengkapi terlebih dahulu agar bisa dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian jika sudah, ini adalah kodenya untuk memasukkan ke dalam tabel mulai dari nama sampai total bayar, dan kode tersebut disimpan di dalam sebuah sini agar ditambahkan ke dalam add row. Add row ini digunakan untuk menambahkan ke dalam tabel. Nah yang ditambahkan yaitu yang ada di dalam ini mulai dari nama sampai total bayar. Ini akan ditambahkan di dalam sini berurutan tiap baris. Nah kemudian di bawah ini selain itu ente bayar value uang bayar. Nah jika uang bayar yang ini, jika uang bayarnya itu kurang dari harus yang total dibayar, maka dia juga akan memunculkan sebuah dialog yaitu ini uang bayar tidak mencukupi. Jadi memunculkan dialog lagi. Jadi harus dilengkapi terlebih dahulu atau dibayar lebih atau pas. Jadi tidak hanya ketika ada yang kosong, ketika bayarnya kurang juga tidak bisa menginput ke dalam tabel. Kemudian yang terakhir yaitu pesan lagi. Nah pesan lagi ini hampir sama dengan reset lah. Nah ini adalah cara meresetnya yaitu berbeda-beda, mulai dari untuk combo box yaitu seperti ini, pilih tujuan karena banyak ya kan dari default tampilannya itu pilihan tujuan. Kemudian untuk yang text field yaitu menggunakan cuma petik 2 agar kembali kosong. Kemudian untuk set data yaitu tanggal menggunakan 0, itu sama dengan kosong. Nah ketika menekan pesan lagi maka akan kembali ke tampilan semula yaitu ke tampilan awal yang belum diisi sama sekali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kode yaitu pemesanan tiket kereta api sederhana.